ada satu data yang cukup menarik. Data itu menyebutkan bahwa generasi pertama adalah generasi yang membangun, kemudian generasi kedua adalah generasi yang mengembangkan atau yang menikmati, tetapi sayangnya generasi ketiga adalah generasi yang menghancurkan. Ya, kurang dari 40% dari bisnis keluarga itu bisa diturunkan ke generasi kedua. Artinya 60% dari bisnis yang dilakukan oleh perintis itu biasanya hilang begitu aja. Tidak bisa dilanjutkan oleh generasi kedua. Karena yang bisa melanjutkan cuma 40%-nya. 60%-nya hilang. Nah, hai sahabat Andrew Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Bisa Bincang Dalam Lensa. Doa saya mudah-mudahan hari ini semua yang teman-teman sedang kerjakan berhasil, lancar, berkah, dan hidup kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang topik pewaris atau perintis. Ini isu yang sedang cukup hangat akhir-akhir ini karena banyak orang dia mengakunya sebagai perintis, which is sebenarnya dia adalah pewaris. Dia tidak memulai segala sesuatu start from scratch, tidak memulai segala sesuatu dari nol. Dia memulai karena sudah ada sebuah landasan. Apa plus minusnya? Semua punya plus minusnya masing-masing. Semua punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi pewaris punya kelebihan, punya kelemahan. Jadi perintis juga sama, punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, hari ini teman-teman, saya ingin kita ngobrol sedikit tentang apa sih ciri-ciri perintis. Tapi sebelum kita membahas tentang ciri-ciri perintis, ada satu data yang cukup menarik. Data itu menyebutkan bahwa generasi pertama adalah generasi yang membangun, kemudian generasi kedua adalah generasi yang mengembangkan atau yang menikmati. Tetapi sayangnya generasi ketiga adalah generasi yang menghancurkan. Wow, sayang sekali kan ya, sayang sekali. Tapi fenomena ini memang menjadi sebuah fenomena yang banyak terjadi di sekitar kita. Generasi pertama bersusah payah, mereka merintis bisnis, mereka lakukan segala sesuatu, mereka ikat pinggang, mereka berusaha untuk tidak foya-foya. Generasi kedua sudah lebih enak hidupnya, lebih nyaman, sudah pakai fasilitas. Biasanya mereka masih bisa mengembangkan. Tapi generasi ketiga yang hidupnya jauh lebih senang, jauh lebih nyaman, kadang-kadang tidak pernah susah. Nah, inilah mereka kadang-kadang yang menghancurkan. Bahkan ada satu data yang lain yang mengatakan ini, bahwa kurang dari 40% bisnis keluarga itu bisa diturunkan ke generasi kedua. Sekali lagi ya, kurang dari 40% dari bisnis keluarga, kurang dari 40% dari bisnis keluarga itu bisa diturunkan ke generasi kedua. Artinya 60% dari bisnis yang dilakukan oleh perintis itu biasanya hilang begitu aja. Tidak bisa dilanjutkan oleh generasi kedua. Karena yang bisa melanjutkan cuma 40%-nya. 60%-nya hilang. Nah, diturunkan ke generasi ketiga, bisnis yang bisa diturunkan dari generasi kedua ke generasi ketiga itu hanya 10-15%. Wow, jadi coba bayangkan ya, dari 100% generasi pertama merintis, turun hanya 40% ke generasi kedua. 60%-nya hilang. Nah, dari 40% ini turun lagi sisa 10-15% yang berhasil dikerjakan atau dilakukan oleh generasi ketiga. Nah, dari generasi ketiga turun lagi ke generasi keempat itu cuma 3-5% loh. Wow, sangat menyedihkan ya. Mengapa? Karena banyak kali bisnis tidak diimbangi dengan inovasi, atau biasanya leadership skill dari orang yang meneruskan itu tidak mumpuni. Mereka harus memimpin dengan skala, biasanya kan bisnis semakin lama semakin besar. Mereka harus memimpin dengan bisnis yang dengan skala yang besar, tetapi leadership skill mereka
tidak dikembangkan. Hal yang lain biasanya juga penyebab kenapa dari bisnis generasi 1 tidak bisa turun ke generasi kedua, 3 dan 4. Karena value yang ditanamkan oleh generasi pertama itu nggak turun. Mereka tidak nangkap apa esensi dari apa yang dilakukan oleh generasi pertama. Well, itu adalah hal-hal yang sering terjadi. Tapi hari ini saya mau lebih banyak membahas apa perbedaan antara pewaris dengan perintis. Tentu sangat berbeda, iya kan? Gaya hidupnya berbeda, ciri mereka melihat sesuatu bisnis juga berbeda, sudut pandangnya, point of view-nya, how they run the business, bagaimana mereka jalankan bisnis, bagaimana mereka mengelola keuangan juga completely different. Nah, apa saja ciri-ciri perintis? Ciri-ciri perintis itu biasanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah mereka biasanya memulai tanpa fondasi. Mereka mulai tidak punya benchmark, tidak tahu ini harus bagaimana, ini kalau terjadi begini saya harus apa. Mereka learning by doing. Mereka belajar sambil berjalan, sambil mengerjakan. Mereka learn the mistakes, trial error cukup tinggi. Mereka coba lagi, gagal, mereka modifikasi lagi sampai berhasil. Karena biasanya tidak ada benchmark, tidak ada hal yang bisa dibandingkan. Mungkin juga pelajaran-pelajaran yang mereka dapat juga sangat kurang, sehingga mereka lebih banyak mencoba dulu. Dari apa yang sudah dicoba baru kemudian jadilah satu rumusan, jadilah sebuah standar dan lain sebagainya. Jadi biasanya mereka memulai tanpa fondasi. Kemudian modal kadang-kadang juga terbatas. Generasi pertama biasanya modalnya lebih sedikit. Bicara tentang aset mereka mungkin belum banyak, mereka kerja keras, mereka banting tulang, mereka yang lakukan semuanya, mereka adalah CEO, Chief Everything Officer, mereka yang buka toko, mereka yang layani customer, mereka yang jadi purchasing, mereka juga yang terima barang, mereka juga yang packing, mereka juga yang atur inventory, mereka mungkin juga yang mendistribusikan barang, dan lain sebagainya. Kalau mereka punya warung atau rumah makan atau kafe, biasanya mereka yang masak, kemudian pasangannya yang jaga kasir atau melayani customer dan lain sebagainya. Jadi mereka melakukan semuanya sendiri. Kenapa? Modal terbatas, kemampuan terbatas, sumber daya terbatas, belum bisa hire pro, belum bisa hire orang profesional, belum bisa bayar gaji yang layak untuk karyawan. Makanya biasanya mereka sendiri yang mengerjakan. Dan saya tahu ada banyak kali para perintis-perintis ini, mereka sendiri yang susah payah turun ke lapangan. Contoh misalnya, mereka mau buka warung jam 9 pagi, jam 5 mereka sudah hunting ke pasar, mereka belanja dulu, mereka cari sendiri barang-barang yang mereka butuhkan, dan lain sebagainya. Karena mereka perintis, itu ciri perintis. Mereka membentuk jaringannya sendiri, mereka bangun mereknya sendiri, brandnya sendiri. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Kelebihannya adalah mereka bebas berinovasi. Kenapa? Ya punya mereka yang rintis, mereka yang berpikir ini harus dirubah, ini harus dilakukan, dan lain sebagainya. Jadi ciri perintis itu seperti itu, mereka kelebihannya bebas berinovasi karena ya cuman mereka yang tahu dan mereka bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Reputasi yang dibangun biasanya berasal dari kerja keras. Karena bicara modal biasanya masih terbatas, sumber daya terbatas. Mau bicara dengan supplier ya, supplier mungkin belum percaya mereka karena mereka masih baru, keuangannya terbatas dan lain sebagainya. Jadi mereka membangun segala sesuatu itu dengan kerja keras. Mereka tantangannya memang karena trial errornya cukup tinggi ya. Kadang-kadang risikonya tinggi. Ketika gagal, mereka habis. Kenapa? Nggak punya backup.
nggak punya backup keuangan, nggak punya backup lain-lain. Jadi mereka sangat hati-hati ketika mau ngambil keputusan. Ketika mau melakukan perubahan, mereka juga cukup selektif. Kenapa? Jarang punya backup. Karena itu mereka cenderung lebih hati-hati. Nah, itu ciri dari seorang perintis. Nah, sebaliknya, kalau pewaris itu bagaimana sih? Biasanya pewaris, kalau mereka dapat warisan bisnis yang sudah berjalan, biasanya akan jauh lebih baik. Karena kalau pewaris, dia lihat bisnisnya yang diturunkan tidak bagus, biasanya ya mereka tutup aja. Tapi kalau mereka sudah mendapatkan warisan bisnis yang sudah berjalan, sudah lebih established, sudah lebih stabil, biasanya cirinya mereka adalah mereka pingin untuk mengembangkan. Nah, orang-orang yang ada di generasi kedua ini biasanya adalah orang dekat. Biasanya anak, terutama anak. Dan mereka mendapatkan aset yang sudah disiapkan oleh pendahulunya, oleh orang tuanya, oleh keluarga yang memang merintis bisnis itu. Jadi lebih mudah untuk mereka mengerjakan segala sesuatu karena mereka tidak start from scratch. Mereka tidak start dari nol lagi, tapi mereka sudah punya satu foundation, mereka sudah punya satu landasan untuk bisa take off. Kalau perintis, mereka harus bangun landasannya. Kalau pewaris, biasanya mereka sudah punya landasannya, jadi lebih mudah untuk bisa take off. Modal juga biasanya sudah lebih banyak, jaringan sudah lebih banyak yang kenal karena jaringan dari orang tuanya kemudian kenal ke dia, atau biasanya dia sebut nama orang tuanya, oh iya saya kenal dengan bapaknya ini, saya kenal dengan orang tuanya ini, dan lain sebagainya. Jadi seorang pewaris itu memang secara network biasanya sudah jauh lebih established, jauh lebih matang, jauh lebih banyak. Dia tahu kalau mau lakukan ini, tanyanya ke sini. Kalau mau lakukan itu, tanyanya ke sana. Kalau butuh ini, bisa ketemu dengan ini, dan lain sebagainya. Network mereka sudah punya. Jaringan modal, permodalan biasanya mereka juga sudah lebih settle. Bicara dengan banking industry, dengan industri perbankan biasanya sudah kenal dengan orang tuanya, jadi lebih mudah untuk bisa memberikan approval ketika mungkin membutuhkan loan, pinjaman, dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan pewaris itu lebih bisa cepat mengembangkan bisnis. Karena sekali lagi, mereka tidak start dari bawah, tapi mereka sudah punya landasan, punya fondasi untuk mengembangkan secara lebih cepat. Mereka sudah punya fondasi untuk take off. Mereka sudah punya fondasi untuk bisa mengembangkan karena jaringannya ada, modalnya sudah lebih baik, networknya sudah terbentuk. Biasanya orang-orang yang ada di dalam bisnis itu juga banyak orang senior, peninggalan dari orang tuanya, atau yang sudah kerja cukup lama dengan orang tuanya. Mereka lah yang ada dan meneruskan di pewaris ini. Mereka biasanya masih tetap stay di perusahaan yang sama. Risiko kegagalan jelas lebih rendah. Kenapa? Karena backupnya ada. Mereka trial, kalau gagal masih ada backup. Kalau waktu perintis susah. Mereka misalnya modal 100 juta, ketika gagal 100 juta hilang. Tapi kalau pewaris biasanya mereka katakan misalnya sudah punya 1M, hilang 100 juta masih ada cadangan 900. Betul ya? Jadi secara risiko gagal itu masih jauh lebih rendah dibanding perintis. Perintis sekali lagi, baru buka toko. Siapa yang mengatakan bahwa toko itu pasti akan rame? Belum tentu kan ya? Berapa banyak toko yang dibuka kemudian dia harus tutup karena pasarnya sepi, peminatnya tidak ada, dia harus ganti bisnis dan lain sebagainya. Tetapi kalau pewaris, karena bisnisnya sudah jalan, biasanya sudah lebih enak untuk dikembangkan. Jadi risiko untuk gagalnya jauh lebih rendah. Tapi tantangannya biasanya di reputasi. Kenapa? Kalau dia bisa kembangkan, biasanya orang bilang, oh iya karena dia kan anaknya ini.
nama orang tuanya diikut sertakan di dalam keberhasilannya dia. Tapi kalau gagal, sama. Wah, ini anak memang tidak bisa melanjutkan. Dulu bapaknya itu susah payah. Nah, tantangannya adalah di reputasi. Seorang pewaris harus bisa menjaga reputasi bukan hanya dirinya sendiri, tapi reputasi dari keluarganya, reputasi dari orang tuanya, dan lain sebagainya. Ini yang perlu dijaga oleh seorang pewaris. Dan juga di sisi pewaris perlu untuk belajar berinovasi. Karena kita tahu bisnis yang dilakukan oleh orang tua kita tentu berbeda dengan bisnis di zaman sekarang. Cara handling customernya, cara berbisnisnya, belum sekarang ada online offline, belum sekarang mungkin bisnis lebih banyak bukan cuman cash and carry, retail bisnis, ada B2B, ada B2C, B2G dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak kali harus dipikirkan oleh seorang pewaris. Karena mereka bukan cuma mewarisi apa yang dilakukan, dirintis oleh orang tuanya, tetapi mereka punya kewajiban moral, tanda kutip, untuk bisa mengembangkan. Nah, kalau teman-teman mungkin posisinya sebagai perintis, mungkin lain cerita. Teman-teman harus merintis segala sesuatu, kalaupun gagal ya sudah kita coba lagi. Tetapi kalau teman-teman sebagai pewaris, orang tuanya kita udah merintis sampai di level tertentu, terus kemudian kita gagal mengembangkan, biasanya bebannya itu jauh lebih berat. Karena kalau kita perintis, nama yang kita pikul cuma nama sendiri, betul ya? Tapi ketika kita jadi pewaris, yang kita pikul bukan cuma nama sendiri, tetapi nama pendahulu kita, nama orang yang merintis. Nah, mungkin teman-teman bertanya, lalu siapa lebih unggul dari siapa? Tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Perintis punya keunggulannya masing-masing. Pewaris juga punya keunggulannya masing-masing. Ini harus bisa bekerja sama. Saya tahu tidak mudah. Kenapa? Karena banyak kali perintis tidak rela melepaskan apa yang sudah dirintis ke pewarisnya. Sebaliknya pewaris juga demikian. Dia ngelihat perintis kok gaya bisnisnya seperti ini. Gak bisa, ini harus dirubah, sudah bukan zamannya. Ketika mau dirubah, perintis berkata dari dulu saya melakukannya seperti ini. Kenapa mesti dirubah? Contoh seperti itu. Nah, konfliknya kadang-kadang di situ. Jadi tidak ada yang lebih unggul. Yang ada adalah harusnya bekerja sama antara perintis dan pewaris. Ketika perintis melakukan bisnis di zamannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan, mungkin cocok dengan gaya atau style bisnis seperti dulu. Tetapi ketika sudah tiba di pewaris, maka biasanya pewaris tidak ingin seperti itu karena gaya bisnis berubah, kebutuhan market berubah, sudut pandang berubah. Contoh yang paling konkret misalnya adalah seperti ini. Perintis biasanya mereka jaga toko. Mereka buka toko pagi-pagi, mereka jaga toko gantian antara suami dan istri. Makanya jangan heran kadang-kadang kita lihat suami pergi jalan-jalan, istrinya jaga toko. Nanti kalau suaminya sudah balik, baru suaminya jaga toko, istrinya pergi jalan-jalan. Jarang mereka bisa pergi berdua. Karena kalau mereka pergi berdua, toko tutup. Nah, ketika dikasih ke pewaris, biasanya pewaris berkata begini, saya gak mau jaga toko, saya mau pakai sistem. Sistem yang akan mengatur segala sesuatu supaya saya dan istri atau dengan keluarga kami bisa jalan-jalan. Tidak perlu gantian, tapi bisa pergi bareng. Nah, kadang-kadang konfliknya di situ. Orang tua merasa yang namanya kerja adalah ketika kita duduk di toko. Ketika mereka angkat-angkat, kerja sebagai terlihat secara fisik. Sementara pewaris tidak selamanya yang namanya kerja itu harus angkat-angkat.
Ada yang namanya bagian administrasi, ada yang namanya bagian analis, macam-macam. Ada frontline, ada back office. Tidak semua yang kerja yang namanya kerja fisik itu adalah bekerja. Kadang-kadang duduk di depan komputer, ngamati, cari ide, itu juga bekerja. Kadang-kadang perintis tidak ngerti soal itu. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Nah, sekali lagi, tidak ada yang lebih unggul antara pewaris atau perintis. Semua punya keunggulannya masing-masing. Bukan dari mana kita mulai, tetapi bagaimana kita mengembangkan. Perintis mengembangkan sampai satu titik tertentu. Itu bagus, itu excellent. Nah, pewaris harus bisa mengembangkan dari titik itu lebih ke atasnya lagi. Karena persaingan sangat ketat. Ada banyak inovasi yang harus dipikirkan oleh seorang pewaris. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan oleh seorang pewaris. Jadi, kalau teman-teman adalah pewaris, jangan cuma menikmati uangnya, tapi mari mulai pikirkan bagaimana saya mengembangkan usaha ini. Karena tuntutan secara moral sebagai seorang pewaris itu jauh lebih berat daripada ketika Anda merintis sendiri. Ketika Anda merintis, kalaupun gagal ya sudahlah. Tapi kalau sebagai pewaris, wow, gagal itu berat. Kenapa? Bawa nama orang-orang yang sudah merintis lebih dulu. Dan itu tidak mudah. Tapi apapun yang terjadi, dunia selalu berputar, dunia selalu bergerak. Menjadi perintis itu oke, menjadi pewaris juga oke. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang ada. Do your best, lakukan yang terbaik, do it excellent, lakukan dengan excellent, sehingga apapun yang kita kerjakan selalu bisa berhasil dan berkembang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bisa menjadi sebuah insight buat teman-teman. Apapun posisimu, mau pewaris, mau perintis, that's no problem. Semua punya tantangannya masing-masing. Semua punya challenge-nya masing-masing. Tapi lakukan semua yang terbaik. Karena selalu, apapun yang kita lakukan, selalu bisa dikembangkan. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi, selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Endro Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua.